Halo semua, kembali lagi di channel Riderman Hua. Di video kali ini, admin akan menceritakan kelanjutan dari cerita komik Absolute Sword Sense. Pada episode sebelumnya, Su Wonwi selamat dari perintah eksekusi Kapten Warrior Diamond Tiger. Ia pun akhirnya bergabung menjadi anggota Kultus Blood atas permintaan salah seorang Bloodstar. Sebelum ke cerita, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe-nya dulu agar admin dan channel ini terus semangat dalam membuat video. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan pernah berkembang. Setelah menerima penawaran untuk bergabung dengan Kultus Blood atas permintaan dari Bloodstar, akhirnya Wonwi pun dilepaskan. Dengan sigap, Wonwi langsung bersujud dan berkata, "Terpujilah sang Bloodstar dan panjang umur Kultus Blood." Sambil meninggalkan Wonwi yang masih berterima kasih dan bersujud, Do Jang Ho dengan santainya berkata, "Aku menyambut kembalinya dirimu untuk bergabung ke kultus. Selamat datang kembali, Su Wonwi." Di dalam hatinya, Wonwi berkata, "Aku berhasil bertahan hidup, tapi pada akhirnya aku tetap saja kembali ke Kultus Blood. Jika saja aku tahu ini akan terjadi, aku takkan menolaknya." Do Jang Ho kembali berkata, "Kita sudah ditakdirkan untuk bisa bertemu dengan penerus Kultus Blood. Wonwi, aku akan mengabulkan satu permintaanmu." Mendengar penawaran Do Jang Ho tentang satu permintaan itu, Wonwi berpikir, ada apa ini? Seorang Bloodstar mau mengabulkan permintaan dari seorang berandal biasa sepertiku ini. Aku yakin ini adalah sebuah tes atau jebakan untuk mencari tahu apa yang akan aku pinta. Wonwi masih berpikir tentang permintaannya itu agar Do Jang Ho tidak menaruh curiga kepadanya. Karena aku tak tahu niat aslinya, aku harus meminta sesuatu yang dirasa masih bisa masuk di akal. Wonwi menjawab, "Kalau boleh meminta, saya ingin meminta kembali pedang pendek tua milik saya, yang itu adalah kenang-kenangan dari ibu saya." Mendengar Wonwi menyebutkan kata kenang-kenangan, Do Jang Ho tersirat memikirkan sesuatu, tapi dia tidak memperlihatkan mimik wajahnya. Do Jang Ho pun meminta kepada Kapten Oh untuk mengembalikan pedang pendek itu. Tapi Kapten Oh menolak dengan berkata, "Tapi Tuan, ini adalah pedang yang pernah dia gunakan untuk membunuh anggota kultus kita." Belum sempat Kapten Oh melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Do Jang Ho berkata, "Kapten Oh, jangan membuatku mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya." Dengan sigap, Kapten Oh langsung menyerahkan pedang pendek milik Wonwi itu. Setelah menerima pedang pendek milik Wonwi, Do Jang Ho pun memperhatikan pedang itu sembari berkata, "Ini cukup tua, tapi ini adalah pedang pendek yang lumayan bagus." Tanpa disadari, Do Jang Ho mematahkan ujung pedang milik Wonwi hanya dengan kedua jarinya. "Bagaimanapun, walau kau telah kembali menjadi anggota Kultus Blood, kau harus membayar biaya perbuatanmu karena sudah menumpahkan darah dari pengikut Kultus Blood kita." Dengan jentikan jemari, Do Jang Ho melemparkan pedang yang sudah dipatahkannya itu tepat menancap di hadapan Wonwi. Ia berkata, "Aku berharap di saat keadaan berikutnya kau akan bisa lebih bijaksana lagi saat kau mengayunkan pedangmu ini." Melihat Do Jang Ho yang melemparkan pedang Wonwi hanya dengan jentikan jemari, Wonwi berkata di dalam hatinya, hanya dengan jentikan jemarinya, pedang ini pun sampai berdengung. Kekuatan ki milik Do Jang Ho sungguh sangat mengerikan. Itu pasti sebuah peringatan untukku. Aku yakin Do Jang Ho pasti akan masih mencurigaiku. Tapi yang terpenting saat ini adalah aku masih bisa bertahan hidup. Salah seorang warrior berkata, "Hai bocah, mau sampai kapan kau duduk-duduk saja di situ? Cepat bangun dan ikuti kami." Wonwi hanya bisa menurut. "Baiklah Tuan, tapi biarkan saya mengambil pedang milik saya dulu." Wonwi berkata di dalam hatinya, "Aku bersyukur bisa mendapatkan kembali sodam pedang ini. Wahai peri, apakah kau baik-baik saja?" Saat jari Wonwi mulai menyentuh pedang, tiba-tiba terdengar suara teriakan peri. Sambil menangis ia berkata, "Rambutku, apa kau lihat ini baik-baik saja? Bagaimana caramu memperbaiki rambutku?"
Ternyata, ujung pedang yang dipatahkan Do Jang Ho adalah rambut peri pedang itu. Tenanglah kau peri, nanti kapan-kapan aku akan membawa pedang ini ke Pandai Besi untuk diperbaiki. Dengan geramnya, peri itu berkata, kalau saja aku bisa bergerak sendiri semauku, aku akan botakin kepalanya, karena perbuatannya telah merusak rambutku. Aku mau melihatnya menderita dengan kepala botak. Peri pedang bertanya kepada Won Wi, apakah benar kau berasal dari kultus Blood? Mengapa aku tidak pernah mengetahuinya? Won Wi menjawab, tapi mereka hanya bisa berkomunikasi melewati telepati. Peri pedang pun berkata, apa yang ingin kau sampaikan? Sampai-sampai kau seserius itu ingin mengatakannya. Iya, benar yang kau katakan. Aku berasal dari kultus Blood, tapi tidak sepenuhnya benar dan tidak juga sepenuhnya bohong. Hanya kepadamu aku bisa memberitahukan hal yang sebenarnya. Won Wi melanjutkan, apakah kau akan percaya jika aku mengatakan kalau aku berasal dari 10 tahun setelah kejadian ini, atau lebih tepatnya 10 tahun yang akan datang? Mendengar perkataan Won Wi, peri pedang pun hanya bisa terdiam dan bingung apa yang telah dibicarakan Won Wi kepadanya. Di tempat yang berbeda, Do Jang Ho menghampiri Kapten Oh. Ia memerintahkan untuk melakukan misi rahasia. Kapten Oh kirim seseorang untuk pergi ke kota Luoyang dan selidiki keluarga dari pihak ibunya. Kapten Oh pun bertanya, Tuan, apakah Anda juga berpikir kalau dia itu mencurigakan? Do Jang Ho berkata, itu benar. Sejujurnya, mau yang dikatakannya benar ataupun salah, itu tidaklah penting, dan aku tidak mempedulikannya. Tapi, cara dia melihat dari setiap pergerakan tubuhku dan mencari tahu tujuanku, itu seperti apa yang telah dilakukan seorang mata-mata terlatih. Do Jang Ho melanjutkan, apapun persoalannya, dia terlalu banyak mengetahui informasi mengenai organisasi kultus kita, maka berhati-hatilah terhadapnya. Saat di perjalanan, Won Wi menceritakan semua yang dialaminya kepada peri pedang. Peri pedang memikirkan apa yang telah diceritakan Won Wi. Ia pun berkata, biar aku meringkas apa yang telah kupahami dari ceritamu. Jadi, kau sudah hidup sebagai mata-mata untuk kultus Blood selama 10 tahun. Tapi, ternyata kau dibunuh secara tidak adil. Dan ketika kau terbangun, kau sudah kembali ke masa sekarang. Benar yang kukatakan. Peri pedang melanjutkan, kau kembali ke 10 tahun setelah kau mati. Tak heran, kau tidak terlihat bodoh seperti Won Wi yang kukenal. Won Wi hanya tertawa mendengar perkataan peri pedang. Setelah aku kembali hidup, aku bisa berbicara kepadamu. Tapi, bodoh, jadi itu yang kau pikirkan terhadapku. Dengan santainya, peri pedang berkata, kau sungguh tidak beruntung setelah mengalami semua itu di kehidupanmu. Kau malah kembali ke 10 tahun yang lalu agar diculik kultus Blood lagi. Semuanya akan berjalan lancar jika saja kau mau meninggalkan Ah Song saat kultus Blood menyerang. Mendengar perkataan peri itu tentang meninggalkan Ah Song, sontak dengan tegas Won Wi berkata, tidak mungkin aku melakukan itu. Dia adalah satu-satunya orang yang memperlakukanku selayaknya manusia. Seumur hidupku hanyalah dia. Dan juga di kehidupanku sebelumnya, saat kultus Blood menyerang, dia rela mati demi untuk melindungiku. Itu adalah hutang yang kupendam di dalam hatiku selama aku berada di kultus Blood. Dan akhirnya aku berhasil membayarnya di hari ini. Won Wi menambahkan, di bawah jembatan ini cuma ada air. Sekarang yang perlu aku khawatirkan adalah bagaimana caranya Ah Song mampu bertahan hidup di kehidupan yang sekarang. Mendengar perkataan Won Wi itu, peri pedang pun berkata, apakah kau mau menjadi pengecut lagi setelah terbiasa dengan ini selama 10 tahun? Informasi adalah senjata, dan kau punya senjata yang terhebat. Dan kau seharusnya tahu, itu lebih baik daripada orang lain setelah menjadi mata-mata di kultus Blood. Dengan tegas, peri mengatakan kepada Won Wi,
kau sudah tahu kejadian buruk yang akan terjadi kepadamu. Itu berarti dengan pengalamanmu, kau mampu menghindari itu semua. Atau kau bahkan bisa mengubah hasilnya menjadi lebih baik. Wonwi pun tertegun mendengar perkataan peri pedang itu yang benar adanya. Benar, yang dikatakan peri. Mengapa aku harus memusingkan cara bertahan hidup kalau aku punya pengalaman menjadi mata-mata selama 10 tahun? Seperti yang kau katakan, ini adalah peluang yang bagus. Aku harus menggunakannya dengan cara yang benar. Aku tak bisa terus-terusan hidup selamanya seperti ini. Saking semangatnya, tanpa disadari, Wonwi berbicara dengan keras. Peri pedang pun menegurnya. Bodoh, berhentilah berbicara dengan keras. Kau akan dicurigai jika saja salah satu anggota kultus mendengarmu. Wonwi berpikir, ya benar, aku punya banyak peluang. Bahkan mungkin aku masih bisa belajar lagi seni bela diri. Peri pedang pun bertanya, jadi kau mau belajar seni bela diri? Bagaimana caramu melakukannya? Kalau dantianmu hancur begitu karena ledakan ki. Tapi itu bukan informasi yang pasti. Jika memang itu benar, itu adanya di masa depan yang jauh. Jadi, untuk sekarang, aku akan kesampingkan saja itu. Peri pedang pun dengan bangganya menawarkan diri kepada Wonwi. Apakah kau tahu jika dirimu bisa menggunakan ki lagi? Apakah kau mau jika kau kuajarkan seni bela diri? Teknik pedang pendek yang digunakan pemilikku sebelumnya, yang seharusnya cuman aku satu-satunya yang mengetahui teknik itu. Dengan santainya, Wonwi menolak. Seakan tak percaya, peri pedang bisa mengajarinya teknik seni bela diri. Itu mustahil. Belajar seni bela diri dari sebuah pedang tua. Melihat dirinya diremehkan Wonwi, peri pedang pun dengan marahnya berkata, apa kau pernah mendengar pepatah mengatakan, bahkan seekor anjing pun jika disekolahkan akan bisa membaca puisi dalam belajarnya selama 3 tahun. Kau tidak tahu apa-apa dibandingkan aku. Jadi, dengarkan aku. Aku akan membacakan prinsip dasar dari seni bela diri kepadamu sekarang. Tiba-tiba, Wonwi terkejut saat melihat tangannya mengeluarkan api biru. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wonwi terlempar ke dimensi lain. Aku di mana? Apa yang terjadi? Dan terdengar suara mengatakan, alam semesta akan terbuka dengan kepemilikan dari jantung pedang sword. Wonwi sadar bahwa suara itu bukan berasal suara dari peri pedang. Dan cahaya biru itu pun semakin terang, sampai-sampai menyilaukan mata Wonwi. Dan seketika itu pula, Wonwi kembali ke tempat semulanya, duduk di hadapan peri pedang. Aku kembali. Apa yang terjadi barusan? Terlebih lagi, kenapa api biru ini masih menyala di tanganku? Saat Wonwi masih memikirkan apa yang terjadi kepadanya tadi, Wonwi pun dikejutkan dengan teriakan peri pedang. Apa kau bodoh? Di mana akalmu? Aku sudah susah payah membacakan dan menjelaskannya dari tadi. Wonwi bertanya kepada peri, apakah kau bisa melihat? Di tanganku ada api biru yang menyala. Lihatlah, ada titik di punggung tanganku yang terlihat seperti Big Dipper. Sontak saja, kelakuan Wonwi membuat peri pedang tambah marah. Apanya Big Dipper? Yang kulihat hanya punggung tanganmu. Apakah seni bela diri pedang pendek itu sungguh membosankan bagimu? Peri pedang pun menghilang. Baiklah, terserahmu. Aku tak mau memberi tahumu apapun lagi. Jangan mencariku sampai kita tiba di tujuan. Wonwi pun meminta maaf kepada peri pedang. Maafkan aku, peri. Tapi, apa kau baik-baik saja? Setidaknya, kita akan menghabiskan waktu selama 1/2 bulan untuk bisa sampai di tujuan. Dengan kesalnya, peri pun menjawab, ya, tak apa. Aku cuma kelelahan. Sudah, abaikan saja aku. Wonwi pun membaringkan tubuhnya di antara para tawanan kultus Blood. Dia masih saja memikirkan apa yang terjadi pada dirinya. Apa sebenarnya ini? Ini seperti api biru yang kulihat saat aku kembali ke masa lalu. Api ini sangat persis saat aku terbunuh di kehidupanku sebelumnya.
Ini mungkin saja ada hubungannya dengan catatan rahasia legendaris milik Sword Sage. Oke semua, cukup sampai di sini dulu video pembahasan cerita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video cerita selanjutnya.